Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini aku mau menjelaskan tentang praktikum blockchain di minggu atau pertemuan keempat tentang develop smart contract. Nah, jadi untuk introduction-nya ini, apa itu smart contract sih sebenarnya? Jadi smart contract itu sebenarnya adalah kayak program digital yang berjalan secara otomatis di atas platform blockchain. Jadi smart contract ini didesain atau dirancang untuk bisa mengeksekusi perjanjian atau transaksi yang ketika ada syarat-syarat yang udah dipenuhi itu bakal jalan secara otomatis gitu, tanpa perlu adanya pihak ketiga. Terus karena smart contract ini berjalan di atas sistem blockchain, udah pasti smart contract ini transparan juga, aman, dan nggak bisa diubah secara sepihak. Terus biasanya untuk membuat smart contract ini pakai beberapa language programming. Contohnya ada kayak Solidity yang kita bakal pakai juga. Solidity ini biasa dipakai di jaringan network Ethereum. Nah, paling selanjutnya kita bakal langsung aja masuk ke demo atau cara bikin smart contract-nya. Jadi pertama itu kita bakal pakai website Remix lagi. Jadi bisa kalian buka aja dulu website Remix. Habis itu create new workspace. Di sini aku udah bikin workspace baru, namanya tes praktikum ini, namanya bebas. Kalau udah, kita create new file. Create new file. Di sini aku mau contohinnya namanya NFT marketplace.sol. Nah, kenapa .sol? Karena kita bakal pakai language programmingnya itu Solidity, makanya pakai .sol. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ke GitHub. Jadi ke modul lagi, di sini ada link GitHub dari Pak Andri. Jadi ini yang buat Pak Andri untuk link untuk codingan buat si smart contract-nya. Kalau udah dibuka, klik aja yang raw. Terus kita copy, masukin lagi ke remixnya. Nah, kalau udah bisa di scroll aja ke atas. Nah, nanti ada nih address di sini masih ini, kita bisa ubah aja. Misalkan aku jadi false digital marketplace. Terus ini tokennya jadi NFT jadi FAL. Terus kita juga bisa lihat di baris ke-35 di sini ada listing price sama dengan 1 Ether. Jadi ini maksudnya adalah kita bakal bikin, jadi kalau ada orang yang ingin nge-upload NFT mereka ke market kita, jadi kita bikin market, itu bakal perlu fee atau biaya sebesar 1 Ether gitu. Kalau udah, kita compile aja. Kalau udah berhasil di compile, kita lanjut ke next step, yaitu ngedeploy marketnya sama ngebuat NFT-nya. Jadi kita arahin dulu ke deploy and run transaction. Terus cara ngedeploy marketnya itu, pertama kontrak yang ini kita ganti ke NFT market. Jadi kita bakal pakai dua. Yang pertama itu NFT sama NFT market. Bedanya kalau NFT itu kita buat bikin NFT-nya, jadi di demoin kita bikin NFT. Kalau NFT market itu kita bikin marketplace-nya buat transaksi atau jual beli NFT tersebut gitu. Di pertama ke NFT market, terus itu diklik deploy. Nah, nanti bakal muncul nih create market item, create market sale. Jadi kalau create market item tuh buat kita ngelisting NFT di market kita. Kalau create market sale itu buat membuat pembelian atau jual beli di market NFT ini gitu. Kalau fetch market item tuh kalau kita udah punya item yang dijual di NFT di market kita, kalau kita pencet
nanti bakal ada di sini itu muncul kayak address sama harga dari NFT-nya. Kalau fetch my NFT sama kalau kita udah beli NFT di akun ini ya, akun kan ada beda-beda ini. Misalkan kita beli NFT di akun ini, nanti bakal ada muncul addressnya juga. Nah, sekarang setelah ini kita bakal buat NFT-nya dulu. Jadi kita ubah kontraknya jadi NFT, terus NFT market ini addressnya kita copy, habis itu kita paste ke sini, so diklik deploy. Nah, itu bakal muncul nih yang bawah NFT AT. Nah, jadi di sini itu baru kita bisa ngedemoin kita bikin NFT. Misalkan kita mau bikin NFT namanya my personal NFT transact. Nah, ini udah berhasil. Terus kita bisa cek. Oke, ini karena udah sukses, kita coba lihat di sini drop down arrow-nya. Nah, ini status transaction mine and execution succeed. Jadi ini artinya kita udah berhasil ngebuat si NFT tadi. Ini fee gas-nya ada berapa? Nah, di sini bisa dilihat kalau unit namanya itu my personal NFT. Terus unit atau token ID-nya itu 1. Jadi ini token ID 1 nih ya. Jadi kalau kita mau ngecek bisa dari owner of. Jadi misalkan kita token owner of nih, kita isi token ID. Kita isi token ID 1. Nah, ini bakal muncul address dari yang punya NFT ini, NFT dengan token ID 1. Addressnya itu 0x5b, yaitu akun kita ya, karena kan tadi kita yang buat. Jadi fungsi dari owner of ini buat nunjukin siapa sih yang punya token ID buat NFT ini gitu. Misalkan ada orang lain yang masukin NFT-nya, terus token ID-nya 3. Nah, gimana sih kita bisa tahu siapa sih yang punya NFT ini? Kita tinggal, atau siapa yang buat NFT-nya, kita masukin aja token ID-nya 3, nanti bakal muncul address-nya juga. Sama token URL juga, misalnya kita masukin token ID 1. Nah, ini bakal muncul nih kayak nama NFT-nya tuh atau nama token itu apa gitu. Ini ketahuan. Jadi untuk token ID 1 namanya itu my personal NFT gitu. Nah, sekarang karena kita udah berhasil buat NFT-nya, selanjutnya itu kita mau demoin cara ngelisting NFT-nya sama ngebelinya. Jadi caranya itu kita copy address NFT ini, terus balik lagi ke NFT market. Nah, pertama kita ke create market item. Jadi kita di sini untuk NFT kontrak kita paste aja address yang tadi, token ID-nya berarti token ID pertama. Karena ini kita mau jual dengan mau listing di market dengan token ID 1. Untuk price-nya kita coba ke website namanya Ethereum Unit Converter dulu. Jadi ini tuh website buat kita bisa nge-convert kayak misalkan 1 Ether itu berapa W, berapa gue gitu. Di sini aku mau contohin, kita mau 3 Ether atau kita mau pakai dalam bilangan W dulu coba. Jadi kita masukin price-nya sebesar 3 bla 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 W. Nah, sebelum ditransak kita pastiin dulu di value-nya kita masukin biaya listing tadi. Jadi kita kan tadi biaya listingnya itu 1 Ether. Berarti di sini kita masukin 1 Ether. Terus kita klik transak. Nah, kalau udah checklist gini berarti artinya udah berhasil transaksinya. Ini bisa dilihat juga nih. Kayak token ID 1 price-nya ini udah ada. Jadi udah masuk ke si market NFT-nya gitu. Cara ceknya tadi klik aja fetch market item. Nah, dia langsung muncul kayak ini ada harganya, harga NFT-nya berapa, terus ini ada address yang masukinnya siapa gitu. Selanjutnya itu aku mau nyontohin cara beli NFT-nya. Jadi caranya juga gampang, tapi
buat ininya kita coba ganti akun dulu ke akun yang lain. Misalkan aku ganti yang ini, yang masih 100 Ether ya. Jadi masih 100 Ether. Di sini aku NFT kontrak addressnya copy lagi dari yang bawah ini, copy address, paste item ID-nya itu 1. Nah, harga ini yang di sini tadi kita udah listing, kita masukin ke value yang di atas. Terus kita ganti, karena tadi kita satuannya way, jadi kita ganti ke way lagi. Terus kita tinggal klik transact. Nah, ini udah checklist, berarti udah berhasil lagi. Jadi di sini NFT-nya tuh berhasil kita beli pakai akun yang beda. Nah, di sini juga kelihatan nih untuk akun yang ini nominal Ether-nya udah berkurang ya, jadi 96,999. Berarti udah kepake gitu ya. Nah, terus mau lihatnya lagi gimana? Kita pencet fetch my NFTs. Nah, di sini udah kelihatan nih NFT yang ada di market ini. Jadi ada satu yang udah dibeli sama addressnya yang ini sama dengan harga segini. Terus kalau kita mencet fetch market item lagi, itu bakal kosong karena item di marketnya itu udah dibeli kan, jadi udah nggak ada item di NFT marketnya gitu. Oke guys, paling segitu aja untuk pertemuan praktikum hari ini. Jadi intinya itu adalah di sini aku nunjukin cara kalian bisa buat smart contract untuk di sini contohnya itu buat bikin NFT market sama demo jual beli NFT sama bikin NFT-nya gitu. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.